are going to talk about statistics. And nowadays, when people talk about the most important and popular um, statistical presentation, as you see on the screen, then it will be about the development of the recent report of people who are involved in the pandemic COVID-19 um, healthcare. And when we talk about statistics, we talk about things like this. Okay, the basic element of statistics is number. Okay, remember, statistics is a branch of mathematics. So once again, you have to learn mathematics and especially statistics. Statistics is mathematics which is designed for a very particular purpose. Okay? Like this, for reporting, then it's not enough to just add or subtract or divide or timing numbers and numbers, but you have to present kind of numbers which has in it information. Information which is presented in a systematic way like this. Okay, if you open the formal government site for COVID-19 victims, then you would see presentation of data or statistics like this one on the screen. And well, I don't know whether you really understand the meaning of the significance of its number. But the government, especially the special task force dealing with COVID-19, is very positive that people would understand the presentation of numbers like this. Why? Because they have employed a number of mathematicians and also statisticians to calculate, to analyze data having something to do with the victims of the disease. Okay, Nur Hayati. Okay, let me ask you a question. Do you understand this kind of presentation when you open the COVID-19.co.id? Nur Hayati, do you understand this kind of presentation of data or numbers? Nur Hayati is away, I think. Pika. Yes, sir. Can you repeat your question, sir? Oh, do you understand this kind of presentation when you open internet link or website and you find this kind of information? Do you understand all these numbers? No, no, sir. No, no, sir. Yeah, If, I'm for not sure. example, your mother or your father asks you to explain all the numbers to them, could you do that? Could you explain the meanings of the numbers here to your father or mother or neighbors in your village? Oh, Parisa, you cannot hear my voice. What about the other students? Could you hear me? Yeah, Nurhayati was just with your chickens. So you got how many chickens do you have?
Nur Hayati? Yes. I'm sorry. How many chickens do you have? I'm sorry. Piato, my voice is not clear. Okay. Okay, have you also get some goats too, Nur Hayati? Chickens, goats, or sheep? That's great. Okay. But in this lecture, we are dealing with numbers, and numbers contain information. Information which is analyzed and calculated in a particular way with a particular formula, and then you would come to numbers like this. For example, 4,079,267 terkonfirmasi, meaning that up to now, since the beginning of the era, pandemic era in Indonesia, there has been this number of people confirmed to be positive. And there is an additional number of more positive cases, 5,426. Okay. My question is maybe for Vika. Can you hear me, Vika? Yes, sir. Okay. Yes. Can you make a difference? Can you explain the difference between this box and this box? Sorry, sir. Between what? This blue box and this green box. Blue box and green Box box. terkonfirmasi and this one is kasus aktif. What's the difference? I think that the blue box means people who are confirmed got positive COVID-19, and Yeah. then the people in the box green means that they have recovered. Oh yeah, no, it's kasus aktif too. Kasus aktif. Oh, box yellow Yang sembuh box. ini, yang recovered this one. This is kasus recovered, aktif. sembuh. Sorry. Kasus aktif. Kalau diminta menjelaskan sama orang tua gimana nih menjelaskannya coba, Vika? Bisa nggak antara yang kota ini dan kota ini sama-sama aktifnya? Yang satu terkonfirmasi, satu kasus. I think that box blue means that they are new confirmed that they are positive, and then in kasus aktif mean that they are already got penanganan, sir. I don't know. Nah ini susahnya statistik ya. Di statistik itu seperti ini. Jadi ada angka-angka yang behind that number, behind those numbers, there are numbers. Jadi di balik angka-angka ini ada angka-angka lagi yang bisa menjelaskan kenapa angka ini muncul gitu. Itu statistik. So, jadi misalnya ini, ya, kode yang pertama ya, 4.079.267. Ini adalah akumulasi. Akumulasi artinya semua orang yang atau kasus. Kenapa kasus? Karena satu orang itu bisa dua kali terkena virus ini, COVID. Bisa dinyatakan positif dua kali, bahkan 3 kali ya. Karena ada beberapa orang yang sudah sembuh, kemudian dites lagi, dia positif lagi. Maka istilahnya bukan pasien ya, tetapi kasus. Ngerti ya? Ini pertama penggunaan istilah dulu. Jadi statistik itu begitu, rumit banget. Dan angka-angka ini diperoleh melalui proses yang tidak sederhana. Karena ini
sampai ketemu 4.079.267. Ini artinya akumulasi ya. Dan total kasus yang terjadi di Indonesia sejak dari bulan Maret tahun 2021. Jadi pertama kali ditemukan kasus COVID di Indonesia kan bulan itu ya, akhir Februari lah. Kemudian baru bulan Maret itu dinyatakan COVID sebagai sebuah bencana nasional. Oke. Nah, sejak itu kemudian karena nasional maka dicatat, dihitung tiap hari berapa. Nah, ini setelah berjalan dari tanggal 20 Maret sampai sekarang, totalnya ini sekian. Ini laporan kasus positif. Karena ada yang tidak dilaporkan juga. Ya, ada yang nggak dilaporkan. Jadi ini yang dilaporkan. Makanya istilahnya terkonfirmasi. Artinya dilaporkan dan sudah dites, memang mereka terbukti positif. Ini orang kasusnya. Jadi orang-orang ini ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya terkena COVID, dan itu sudah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan lab. Makanya istilahnya terkonfirmasi. Oke, jadi membaca ini, membaca satu kota ini butuh background knowledge yang cukup banyak. Itu statistics. So, statistics means number representing facts which are very very complicated. Kira-kira begitulah kalau saya mendefinisikan statistik. Statistik itu sebenarnya ilmu ya, ilmu atau laporan. Jadi ilmunya itu statistik, ilmu statistik atau statistika. Nah, saya pernah kuliah ya, saya dulu kuliah juga di statistik. Hanya saya sekarang ngajar statistik. Jadi itu ilmu. Nah, ilmu statistik itu cabang dari ilmu matematika. Statistics is a branch of mathematics. Jadi matematika itu ada cabang-cabangnya ya. Ada logika, ya, ada apa namanya, aritmatika, ada trigonometri ya. Salah satu cabangnya adalah statistik. Nah, statistik itu ada cabang-cabangnya lagi. Ya, ada statistik murni, ada statistik terapan. Nah, dulu saya ngambilnya di statistik terapan. Nah, seperti ini adalah statistik terapan. Ini contoh hasil pengolahan data dengan statistik terapan. Itu statistik yang dilakukan, perhitungan dilakukan untuk suatu kepentingan tertentu. Okay, that's a very simple way of defining statistics. Okay, we'll wait for the other definition. So,
Okay, here I am. I'm back. Thank you for waiting for the other. Okay, Fanny, can you hear me? Fanny? Fanny Ramadanti? No. Erina? Erina, can you hear me? No. Gus Khairil? Can you hear me? No. Okay, okay, let me call you from Anuraf Kawinta. Anuraf. Can you hear me, Yes, Anuraf? sir. Yes, sir. Okay, good. I'm going to ask you this question. This is the total number of the cases, right? And this is the active. What do you know about this box, this report, Anura? Anura. Um, yes, sir. I'm sorry, sir. Your voice is not clear in my Okay. phone. Oh yeah. Can you repeat your question? Okay. What about this? This number, 203,060 cases, and under the number there is not kasus aktif. Ini kira-kira apa artinya? What does this number mean to you? Hmm, Do you know it or do you not know it? Tahu nggak artinya apa? nggak tahu, Pak. Kalau yang itu, Pak, artinya. Oh ya, oke. Padahal ini mestinya semua rakyat Indonesia ngerti ini karena ini sebuah informasi publik ya, informasi publik yang disampaikan oleh Satgas COVID. Nah, ya. Ini bisa dibuka Mungkin di, banyaknya. ya, maksudnya apa? Mungkin Kan di TV jumlah. banyaknya itu apa? Oh, ya. Kalau ini sudah tadi kan, ini adalah total dari hari pertama sampai ini tanggal 28 kemarin ya, 28 Agustus. Total yang kasusnya sekian, 4.079.000 sekian. Ini total. Jadi semua kasusnya segitu. Jadi ini dihitung dari hari ke hari, dijumlahkan. Hitungnya segitu. Nah, sekarang pertanyaannya ini, yang ini apa ini? Menunjukkan apa? 203.060. Nggak tahu ya, Anuraf nggak tahu. Dian, coba. Dian Listofani, Iya, Pak. ngerti nggak artinya apa ini yang ini? 203.000 kasus aktif itu maksudnya apa? Kasus aktif itu yang masih sakit sama yang butuh penanganan. Yang masih sakit butuh penanganan. Jadi konkretnya yang hari ini, yang sampai hari tanggal 28 itu dalam posisi Penanganan. baik di rumah sakit maupun di isolasi mandiri maupun isolasi yang terpusat ya. Itu jumlahnya sekian se-Indonesia. Jadi pada hari itu yang memang dinyatakan positif dan dalam keadaan menderita COVID itu sekian. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan kecil tuh, 14.530 kasus aktif. Ada pengurangan ya. Maksudnya apa ini? Jadi every number in the box means something. Jadi setiap angka itu mempunyai arti gitu. Oke lah, mungkin maybe you are not familiar with all these numbers because you are not health practitioners, mungkin karena bukan perawat atau dokter, jadi tidak begitu memperhatikan ini. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, what I'm going to talk about is statistics is very important in online. Ya. Di dalam hidup ini statistik itu sangat penting. Saya ingin berikan contoh yang lain ya. Jadi statistik itu
Nah ini, kalau ada grafik seperti ini, membacanya bagaimana? Ini lebih mudah nih. Ini lebih mudah membaca. Coba Raffiatu Rafiqoh. Enggak, Raffiatu. Bisa membaca grafik seperti itu enggak? Yes, sir. Tujuannya apa ya? Ya, can you read these graphs? Ini namanya bar graph. Yes. Dari yang Grafik. Kalau ya, kasus aktif per provinsi yang paling tinggi di Jateng dan yang paling rendah di Papua Barat. oke. Yang paling rendah ini ya. Oke. Terus DIY di mana DIY? Kecil-kecil ya. Number Oke. 4. Oke. Sekarang ini yang kota yang kedua, grafik yang kedua, kasus sembuh ya. Kasus sembuh. Lalu yang ketiga ini kasus apa ini? Tingginya kasus meninggal. Meninggal ya. Oke, itu terhitung sejak dari pertama dulu ya. Jadi kurang lebih hampir ya 2 tahun, hampir 2 tahun. 1,5 tahun lebih. Oke, sekarang begini. The question is, what does each box mean? Jadi tiap kota ini artinya apa? Kalau kita ingin menilai, maka di antara provinsi-provinsi itu mana yang bisa nggak kita menilai misalnya provinsi ini paling berhasil, provinsi ini paling gagal, itu bagaimana caranya melihat atau menyampaikan itu berdasarkan laporan ini? Kan suka-suka gitu kan ada pembicaraan itu ya. Oh, ternyata DIY berhasil menangani. Atau provinsi ini dinyatakan paling bagus menangani COVID atau pandemi ini. Itu kan harus ada dasarnya kan, dasarnya ya statistik, laporan-laporan seperti ini. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membuat argumentasinya bagaimana? Jadi statistik itu di satu sisi memang rumit, tapi di sisi lain dia bisa menjadi dasar untuk menyampaikan argumentasi. Oke. Kalau kita ingin mengatakan sebenarnya provinsi yang paling berhasil menangani pandemi COVID ini adalah misalnya mana? Terus kenapa begitu? Karena yang pertama dilihat adalah kasus meninggal. Jadi kalau kasus meninggalnya itu banyak, maka itu artinya provinsi itu belum mampu menangani pasien COVID itu dengan baik. Ya. Sehingga mestinya bisa diselamatkan, tapi kemudian meninggal. Dengan kata lain, kapasitas rumah sakit yang ada di provinsi itu masih belum optimal. Jadi kalau kita ingin menyampaikan yang paling baik mana, yang paling baik mana, itu kasus meninggal itu menjadi argumentasi. Tentu dibandingkan dengan kasus positif. Ya. Kalau positifnya tinggi, meninggalnya tinggi, berarti provinsi ini gagal. Tapi kalau positifnya tinggi, meninggalnya sedikit, berarti ini berhasil. Ketika orang sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit atau dilaporkan ke Pemda, kemudian Pemda melakukan langkah-langkah perawatan, lalu mereka bisa disembuhkan. Sehingga tingkat death rate-nya rendah, tingkat kematiannya rendah, mortality rate-nya rendah. Oke, itu kegunaan yang lain dari statistik yang terapkan. Jadi, sekarang saya ingin menunjukkan data yang lain. Ini rata-rata harga eceran nasional beberapa jenis barang, tapi ini statistik tahun 2000, ya ini berdasarkan sensus ya, sensus 5 tahunan. Ini bisa kita lihat trennya ya, tren harga itu naik turunnya bisa kelihatan di sini. Nah, tabel ini bisa diolah menjadi grafik, sehingga lebih mudah dibaca seperti ini.
Ini sebenarnya semula tabel, kemudian diolah menjadi grafik, hasilnya ini. Nah, dari sini diolah menjadi tabel, diolah menjadi grafik. Jadi the presentation of data in statistics is also very important in explaining or describing facts or data to public. Jadi presentasi data, angka-angka itu, apakah berupa grafik atau diagram, itu akan membantu masyarakat, kalau ini public information, memahami statistik dengan lebih baik. Ini contoh yang lain, rata-rata harga beras. Kemudian ini contoh yang lain, indeks harga konsumen, inflasi. Jadi setiap angka-angka ini mempunyai arti, mempunyai mana yang bisa dipakai sebagai argumentasi ketika orang mengatakan trennya kayak apa sih, gitu ya. COVID kayak apa, ekonomi kayak apa, indeks harga konsumen seperti apa, inflasi seperti apa. Ya. Jadi kalau ketika kita menggunakan statistik untuk menjadi argumen, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah bisa membangun argumen dengan baik, dengan narasi yang kira-kira orang tidak bisa lagi kemudian berdebat lagi. Ya. Karena kalau sudah kita pakai speak with the data, we frequently hear that kind of statement, speak with data. And this is an example of speak with data. If we say that the inflation of this country is not good, then we provide numbers. Kalau kita mengatakan inflasi di negara kita ini nggak bagus, ada datanya, itu tidak selalu ngomong. Jadi statistik itu membantu kita memberikan satu argumentasi, ya, tentang sesuatu dengan data, ya, dengan fakta. Jadi urutannya begini, fakta itu kenyataan apapun. Fakta tentang COVID itu artinya the number of cases found in a particular time suffering from this disease at a particular time period. Itu fakta, fact. Nah, fakta itu kemudian menjadi data. Jadi seperti ini sudah menjadi data. Ini semuanya data, karena sudah diolah. Jadi fakta yang diolah itu adalah data. Fakta yang diolah untuk tujuan tertentu itu namanya data. Okay, let me give you another example, and I think this is more familiar to you all. Nilai di rapot itu data atau fakta? Siapa ya? Data, Vika, itu data. Nilai di rapot itu data. Kalau nilai ulangan harian, fakta atau data? Fakta. Ya, fakta. Ya, betul. Jadi nilai harian itu kalau belum diubah-ubah apa adanya itu namanya fakta. Ya kan? Tapi kalau nilai itu kemudian diolah, nilai harian ditambah nilai tugas, ditambah nilai apalagi, kemudian menjadi nilai di raport itu sudah menjadi data. Karena fakta itu sudah diolah untuk tujuan pelaporan kepada orang tua. Ya, raport. Sudah jelas ya? Nah, apakah fakta itu sama dengan data atau tidak harus selalu sama dengan data? Tidak selalu sama. Tidak harus selalu sama dengan data ya. Jadi fakta itu kenyataan yang tidak harus selalu dihitung atau diolah. Oke. Jadi misalnya kalau kalian meneliti ya, ini sekarang kita ke penelitian karena statistik terapan salah satunya untuk penelitian ya. Nilai bahasa Inggris siswa SMP 1 Yogyakarta. Ya. Judulnya gitu ya, nilai bahasa Inggris siswa SMP 1 Yogyakarta. Kemudian yang kamu teliti itu adalah siswa kelas 7 ya, dari SMP 1 itu. Sementara semua siswa SMP itu kan mempunyai nilai kan, dari kelas 7, 8, 9.
nilai semua siswa di SMP itu fakta atau data dalam penelitian kamu? Data. Data, Pak. Nilai semua siswa SMP yang SMP 1 ya, Fakta. itu fakta atau data? Data, Pak. Data. Data, Oke. Pak. Oke. Nah, sekarang nilai yang kamu hitung untuk laporan penelitian kamu di skripsi itu dari kelas 7 saja hingga 8 ke 9 nggak dihitung, itu data atau fakta? Nah, Data, Pak. tadi yang fakta yang mana terus? Jadi ada nilai kan, ada nilai bahasa Inggris, ya kan? Ada nilai bahasa Inggris yang dihitung dalam penelitian seorang mahasiswa untuk skripsi. Tapi ada juga nilai yang tidak dihitung. Padahal dua-duanya nilai kan. Jadi contohnya kalau di matematika ini kan himpunan ya, himpunan. Ada himpunan nilai, himpunan semestanya itu adalah semua nilai yang dimiliki oleh nilai bahasa Inggris yang dimiliki oleh siswa SMP 1. Oke, itu himpunan semestanya. Lalu himpunan anggotanya itu adalah nilai bahasa Inggris kelas 7. Itu yang diolah dalam skripsi mahasiswa itu. Pertanyaannya adalah mana yang fakta, mana yang data? Yang himpunan data. Terus, lalu yang fakta yang mana? Yang nilai bahasa Fakta Inggris yang kelas di 7. Ya, Maria, nilai yang apa? Faktanya nilai siswa kelas 7 yang belum diolah, terus datanya yang udah dijadikan satu. Nah, pertanyaannya bukan hanya kelas 7. Jadi, ada dua kelompok nilai kan. Yang satu nilai, yang pertama itu semua nilai dari semua siswa di SMP 1. Ya kan? SMP 1 ya, SMP 1 Jogja. Mereka punya nilai kan, semua nilai bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya ini nilai yang dimiliki siswa semua siswa SMP 1 kelas 7, 8, 9 itu fakta atau data? Maria. Data, Pak. Data. Data, Pak. Data. Nah, sekarang Mas Yoni kan meneliti kelas 7, ya kan? Kelas 7 yang 8, 9 nggak diteliti. Lalu dia mengolah nilai itu, nilai bahasa Inggris kelas 7 itu. Lalu dilaporkan dalam skripsi. Skripsi itu kan laporan penelitian ya, dilaporkan. Itu data atau fakta? Fakta. Wow, bingung ya? Data. Oh, data. Jadi begini, supaya tidak bingung, data itu ya fakta, tapi fakta belum tentu menjadi data. Data. Oke? Jadi fakta itu ya kenyataan. Dalam hal ini nilai bahasa Inggris. Semua siswa SMP 1 mempunyai nilai bahasa Inggris. Apa? Fakta, ya kan? Itu fakta. Tetapi ada mahasiswa peneliti yang diteliti hanya kelas 7. Maka nilai bahasa Inggris yang diolah dalam penelitian itu adalah nilai bahasa Inggris kelas 7. Apakah mahasiswa ini mengolah nilai kelas 8 dan 9? Enggak. Tidak. Tidak. Ya. Jadi ini bagi mahasiswa yang nanti akan melakukan penelitian kuantitatif menggunakan statistik harus mulai dimengerti konsep-konsep dasar ini tentang fakta dan data. Jadi mahasiswa ini menggunakan fakta ya, nilai bahasa Inggris kelas 7. Yang kemudian dia olah, dia laporkan dalam skripsi, maka itu menjadi data hasil penelitian. Ya. Kemudian sudah olah fakta itu menjadi data. Dengan kata lain, semua data itu adalah fakta. Oke? Tetapi tidak semua fakta itu menjadi data. It depends very much on the purpose of collecting facts and data. Makanya nanti di bab 3 dalam proposal atau dalam laporan skripsi itu, bab 3 itu judulnya mesti metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian. Inti dari metodologi itu ada dua, pengumpulan data dan analisis data atau pengolahan data.
Nah, statistik itu nanti masuk di situ. Ya. Jadi kalau penelitian, if your research is quantitative in nature, ya, kalau penelitian kalian itu sifatnya kuantitatif, maka nanti akan ada kemungkinan menggunakan statistik. Ya, ada kemungkinan menggunakan statistik. Dan memang harus menggunakan statistik. Ya, penelitian kuantitatif itu selalu menggunakan statistik. Nah, oke lah, kita sekarang masuk ke statistiknya. Nah, statistik itu secara garis besar, itu secara umum, misalnya dalam bukunya Tafakoli ya, halaman 623 itu. Ini sebagai ilmu ya, a body of mathematical techniques or procedures for gathering, organizing, analyzing, interpreting, and displaying numerical data, and making decisions based on data. The statistics is basic tool for measurement, evaluation, and research. Jadi ini the definition, this is the definition. Jadi statistik itu apa sih? Jadi teknik matematik. Jadi saya katakan ini adalah cabang matematik. Karena dalam praktiknya statistik itu menggunakan formula atau rumus-rumus matematika, ya, atau teknik matematika, penambahan, pengurangan, pengkalian, pembagian. Jadi teknik atau prosedur matematik itu intinya 4 itu, penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. For what? For gathering, organizing, analyzing, interpreting, and displaying numerical data. So it is always numerical data or numbers when we talk about statistics. And the next, after gathering, organizing, analyzing, interpreting, and displaying data, the next step is making decision. Ya. Makanya dalam skripsi itu lalu ada kesimpulan bab 5 itu, kesimpulan. I think you should remember this, because this is the aim, the objective of doing research is to draw some conclusions. And the conclusion in our practical everyday life is sometimes found in the form of decision making. Ya, kita sering dalam hidup sehari-hari ini dengan perhitungan statistik itu kita lalu mengambil keputusan. Ya, kita mengambil keputusan. Oke, supaya tidak bingung saya ingin berikan ilustrasi ya tentang definisi. Kita akan memutuskan untuk membeli sepatu baru atau laptop baru. Tuh ya. Kita akan membeli laptop baru. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk sampai ke kesimpulan itu? Supaya Erina, can you hear me, Erina? Yes, sir. Okay, ketika when you try to buy a new laptop, what would you do? Kira-kira untuk memutuskan saya mau beli laptop ini, itu apa yang dilakukan sampai ke kesimpulan itu? Menentukan mau milih laptop yang mana, dengan merek apa, kemudian mencari range harga di antara satu toko dan yang lain, dan membandingkan, kemudian mungkin dicari yang lebih murah di antara mungkin ketiga toko tersebut. Nah, itu ya, jadi penelitian itu. Ketika Erina mengumpulkan price list, ya. Sekarang kan nggak usah harus datang ke toko. Kita masuk ke website toko itu, kita download price list yang berlaku bulan ini, kita bandingkan 3 toko gitu kan. Jadi dengan spek yang sudah kita tentukan dulu, laptop yang bisa beli itu monitornya sekian inch, kemudian prosesornya seperti ini, RAM-nya sekian, kemudian penyimpan internalnya berupa hard disk atau apa
yang lain gitu ya. Kemudian apalagi spek yang diperlukan, warna, kemudian tapi yang pertama sih technical specifications ya, spek teknis, RAM, kemudian kapasitas penyimpanan, kemudian layar, kemudian kamera, dan seterusnya. Kalau itu sudah, kemudian kita coba cari perbandingan price list harga antara satu dengan toko yang lain. Nah, ini kita meneliti, kita kemudian membandingkan itu sudah masuk ke level analisis. Jadi gathering, kita mengumpulkan dulu, kita kumpulkan price listnya, 3 toko, 4 toko. Lalu organizing, lalu kita tata gitu. Oh ini, udahlah kita mulai dari, saya pengennya beli yang 14 inch. Berarti yang 13, yang lebih kecil dari itu tidak akan kita perhatikan. Yang 14 inch kemudian kita beri tanda dengan stabilo. Itu organizing. Ya, diberi stabilo atau diketik ulang. Ya. Kalau itu berupa soft copy mungkin tinggal di copy, di paste ke lembar Excel yang baru. Itu organizing. Ya. Jadi menata kembali fakta yang sudah kita kumpulkan itu. Jadi langkah-langkah dalam metodologi itu seperti itu. Mengumpulkan dulu, kemudian menata, analyzing, kemudian dianalisis, dibandingkan. Analyzing itu kan dibandingkan. Prospeknya sama, tapi harganya beda. Ini bedanya di mana? Oh, ternyata yang toko ini menambahkan ada tambahan remnya. Remnya dia 4. Sebenarnya yang di sini hanya 2. Oh, yang di sini 4, yang di sini 6. Yang di sini 6, ini 8. Seperti itu. Itu akan menyebabkan perbedaan harga. Itu dianalisis, dibandingkan, ditimbang-timbang kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Itu analisis. Nah, setelah itu interpreting, ya, diinterpretasikan, ditafsirkan. Gitu. Nah, berarti komputer yang laptop yang sama dari 3 toko ini, yang di toko A begini, yang B begini, yang C begini, harganya nggak ada yang sama. Meskipun speknya sama karena ada perbedaan RAM. Ya, itu interpreting. Jadi sudah masuk ke ranah kita menafsirkan. Menurut saya seperti itu. Ya. Nah, setelah interpreting baru kemudian decision making. Ya, decision making. Displaying data itu kalau perlu ya, kalau dalam kasus beli laptop kan nggak perlu. Langsung decision making. Oh yaudahlah kalau begitu saya akan beli laptop di toko ini. Ya. Karena setelah saya analisis, saya banding-bandingkan, saya lihat kelebihan kelemahannya, ternyata saya harus milih laptop ini di toko ini. Oke, itu kalau dalam penelitian yang sebenarnya ya, decision making itu munculnya di conclusion bab 5. Ya, di bab 5. Jadi misalnya tadi membanding-bandingkan gitu ya. Kalau membandingkan dengan cara seperti itu nanti masuknya ke descriptive statistics. Ya. Descriptive statistics. Jadi ada angka, tapi masih harus ada deskripsinya, ada penjelasan. Ya. Jadi ada angka. Nah, karena ada angka, misalnya persen gitu, itu sudah masuk ke statistik. Bedanya dengan deskriptif kualitatif ya. Kalau kualitatif deskriptif itu nggak ada angka, ya. Semuanya berupa kata-kata, berupa uraian, berupa penjelasan. Deskripsi itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa can be done in forms of sentences, clauses, paragraphs, or a whole text. It's descriptive analysis. Qualitative descriptive analysis. But if you do quantitative descriptive analysis, in analyzing data, you must also provide numbers. For example, percent. The comparison between one and the other objects is based on numbers. For example, by making measurement. Ya, misalnya diukur. Ya, diukur.
Misalnya diukur, bisa diukur apa kalau mau beli laptop baru? Misalnya daya tahan apa namanya baterai, bisa diukur. Sama speknya, tapi yang ini apa bisa dipakai 5 jam, ini hanya 4 jam, ini 3,5 jam. Nah, kalau udah angkanya sesederhana itu, hanya daya tahan baterai, kan dia cukup 3, 4, 5, 5, 4, 3. Kalau hanya ditulis angka seperti itu, tanpa ada penjelasan, ya tentu orang akan bingung membaca kesimpulan itu. Makanya harus ada deskripsi. Ya. Nah, pendekatan atau teknik seperti itu disebut descriptive statistics. Ya. Ada angka, ada statistik, tapi ada deskripsi juga. Nah, pertanyaannya, boleh nggak deskripsi pakai teknik itu? Boleh. Boleh. Contohnya dengan menggunakan pendekatan persen ya. Jadi, mahasiswa bikin deskripsi, kemudian dia menghitung, misalnya dia meneliti tentang penggunaan gaya bahasa dalam sebuah film. Dan pertanyaan penelitiannya, research problem is, what is the most dominant language style? Nah, seperti itu ya. Kalau the research question is, what is the most dominant language style used in the movie, in the story? Maka bisa dipastikan ini nanti akan ada angka-angka. Ya. Jangan pertanyaannya what is the most dominant language style, but in your methodology you do not use any quantitative technique or procedure. Jadi pertanyaan penelitian di bab 1 itu nanti harus dikaitkan dengan metodologinya. Kalau penelitian ini dibuat untuk melihat atau menemukan gaya bahasa apa yang paling dominan dalam cerita ini. Penggunaan kata dominan itu sudah menunjukkan bahwa di bab 3 itu nanti akan digunakan pendekatan kuantitatif. At least descriptive statistics. Oke, sampai di situ kira-kira bingung apa bingung? Ya, kok diam semua, nggak dengar. Ya, Maria, gimana? Sudah jelas atau masih bingung? Sir, nanti ini recordingnya di-share di Sipedar kan? Di YouTube. Di YouTube. Nanti saya beri apa linknya ya. Oh, oke, can you? Oke, Nah, sir. nanti link YouTube-nya saya share di grup ya. Jadi kalau misalnya belum paham nanti dilihat di sini. Oke, thanks in advance. Oke. Jadi ya ini teknologi memang begitu ya, namanya teknologi. Jadi, nah ini kelebihan kelas daring ya dibandingkan dengan kelas luring, karena ini direkam, nanti masih di share, bisa di sekedar saya belum pernah karena ada pengalaman teman yang katanya tidak lancar. Jadi kita yang lancar yang bisa diakses kemana-mana itu YouTube aja. Ya. Dan YouTube kan tidak berat-berat amat. Meskipun filenya berat, tapi di sekedar itu ada batasan ya, ada batasan maksimum file yang bisa diupload sekian megabyte. Sebenarnya ini kuliah ini kalau sudah 1 jam itu bisa hampir 400 megabyte. Jadi saya daripada bolak-balik gitu ya sudahlah langsung YouTube aja yang pasti bisa gitu. Karena saya pernah ngupload di YouTube tuh 1 giga ya, bahkan hampir 2 gigabyte bisa. Oke. Oke, nanti itu biasanya begitu, saya selalu begitu kalau kuliah, nanti saya share link YouTube-nya baru kembali. Ini saya rekam. Oke, yang lain bagaimana? Masih ada pertanyaan?
Okay, that's the first type of statistics, descriptive statistics. What is the next type? The next type of statistics is called inferential statistics. Inferential statistics. That is what is here stated: statistics as basic tool for measurement, evaluation, and research. Measurement. So inferential statistics means measurement. Oke, itu pengukuran. Nah, apa yang diukur? What is measured in inferential statistics? The most simple measurement in inferential statistics is called correlation. Korelasi. Ya, nanti materi kita akan sampai sana ya. Bagaimana menghitung korelasi. Selain deskriptif, kita akan masuk ke korelasi. And the other type of measurement in statistical technique is called regression. Di selain korelasi, ada regresi. Ada korelasi, ada regresi. Nah, nanti kita akan menggunakan dua aplikasi ya. We are going to use two different applications. Although the function is almost similar, but the operation is a little bit different. First, Microsoft Excel. Kalau ini semuanya punya ya, saya percaya. I believe that all of you have got this application because it is part of Microsoft software. Yang semuanya punya ya, Excel. Coba nanti dicek dulu Excelnya sudah Yes, sir. sudah bagus apa pernah dipakai apa belum. Kalau belum pernah ya coba dipakai gitu. Nah, nanti kita akan menggunakan di sana ada add-in ya, add-in Excel yang khusus untuk pengolahan data statistik. Nah, ini mungkin belum pernah ya. Jadi selama ini Excel ya dipakai untuk matematika aja kan, jumlah, mengurang, membagi, buat rata-rata. Gitu. Tapi yang untuk statistik misalnya untuk korelasi, regresi itu belum ya, kayaknya belum. Nanti kita coba kita praktek begitu. So I'm not going to teach you the traditional way of statisticians dealing with numbers by using manual calculation. Saya tidak akan mengajari seperti itu ya, karena itu that takes too much time. Itu waktu yang diperlukan banyak banget kalau diajari dengan rumus mencari nilai tengah means itu seperti ini. Lalu langkah pertama buat sekarang sudah ada teknologi, sudah ada software, ya, ada aplikasi. Udah langsung kita pakai aplikasi. That will be faster and more accurate, lebih akurat. Pakai Excel, ya. Kemudian nanti ada satu aplikasi lagi yang memang khusus untuk statistik, itu adalah SPSS, ya. SPSS. Bagi yang belum punya nanti bisa ya mencari, dan banyak itu sudah digratiskan ya, tidak perlu beli. Ada yang beli, tapi ada yang sudah digratiskan, tinggal nyari aja. Cari dan diinstal. Jadi SPSS yang versi manapun nggak masalah, karena pada dasarnya cara kerjanya sama. Ya, cuma beda di beberapa menu ya. Tapi untuk kepentingan penelitian di bidang bahasa belum serumit penelitian di misalnya di kedokteran. Statistik kedokteran beda banget dengan statistik untuk pengajaran bahasa Inggris ya. Jadi untuk kepentingan kita nanti kita akan menggunakan SPSS yang memang cocok untuk penelitian pengajaran atau pendidikan bahasa Inggris. Okay, that's the outline of our activities this semester. So we are going to learn how to deal with numbers, facts, and data, how to gather, organize, analyze, interpret, and display data, especially for your research. Maybe next year. Mungkin penelitian kapan? Kapan mau bikin skripsi tahun depan? Atau tahun depannya lagi?
Nah, ini akan sangat penting, especially those who are interested in doing research with quantitative approach. Khususnya yang ingin meneliti dengan pendekatan kuantitatif. Karena ada dua ya pendekatan, ada tiga pendekatan itu. Kalian bisa baca bukunya Creswell atau yang lainnya. Ada tiga. Yang pertama quantitative approach, then qualitative approach, and mixed method. Jadi, pendekatan penelitian itu ada tiga. Pendekatan kuantitatif, artinya yang dikumpulkan, yang diolah, yang dianalisis, yang diinterpretasi itu kuantitas, angka. Maka pendekatannya disebut quantitative approach. Lalu yang kedua, qualitative approach. Kalian juga kuliah kualitatif ya. Qualitative approach. Maka qualitative approach itu yang diolah, yang dikumpulkan, yang dianalisis itu bukan angka, tetapi kata-kata, frasa, kalimat, ya, paragraf, atau bahkan gambar ya, gambar. So, the data for qualitative approach are different from the data in quantitative approach. In quantitative approach, everything must be transformed into numbers. In qualitative approach, you can still use words, phrases, clauses, sentences, paragraphs, text, or even pictures as data of your research. Itu bedanya ya. Kemudian yang ketiga, the third type of research is mixed method. Mixed between quantitative and qualitative. Yang ketiga itu campuran ya, metode campuran antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita dalam kuliah ini karena statistik ya sudah pasti nanti nyambungnya ke penelitian kuantitatif yang kebetulan tahun-tahun kemarin itu biasanya saya juga. Nah, saya belum tahu kalau tahun ini. Nah, tahun ini memang kemarin misalnya ada penawaran saya ngajar metodologi penelitian, tapi ternyata tidak jadi karena ada dosen lain yang jamnya masih belum memenuhi standar, kemudian mata kuliah itu diajar oleh dosen itu, bukan saya. Jadi itu masih terkait ya mata kuliah metodologi penelitian, language research methodology, metodologi penelitian bahasa, kemudian quantitative research, qualitative research, and statistics. Itu saling terkait. Artinya begini, if you do not understand statistics, it will be impossible for you to do quantitative research. Yeah. This message is especially addressed to students who are interested in action research. Ya, jadi maksudnya yang nanti akan melakukan penelitian action research itu harus mulai belajar statistik ya dari sekarang. Karena biasanya kalau action research itu akan ada statistiknya, akan ada eksperimennya. Nah, eksperimen itu harus diolah dengan statistik, nggak bisa eksperimen dengan kualitatif. Bisa. Dan eksperimental itu mesti melibatkan angka. Dibandingkan, ya minimal misalnya untuk menguji ada nggak pengaruhnya. Gitu. Nah, kalau menguji pengaruh, maka menggunakan teknik statistik yang disebut regresi. Ya. Kita bisa juga untuk menguji beda antara misalnya metode yang satu dan yang lain. Kalau ingin menguji beda, maka itu menggunakan t-test. Ya. Bukan lagi regresi, tapi t-test. Oke, itu kira-kira gambaran kuliah kita semester ini. Nah, nanti nilai itu akan saya ambil dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Ya. Tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Nah, tentu tugas-tugas itu diolah dari data, dari fakta. Fakta diolah menjadi data. Nah, faktanya ini harus benar-benar fakta, jangan ngarang gitu. Jangan ngarang. Faktanya harus terkonfirmasi. Misalnya, Pak, saya ingin mencari fakta di sekolah. Ya udah silakan.
Nanti tolong ketika ngumpul itu dicantumkan ini diambil dari sekolah mana, tanggal berapa, sekolahnya itu identitasnya kayak apa, kontak personnya siapa. Nah itu informasi itu ingat-ingat ya, jangan lupa. Karena itu membedakan nilai. Ya. Mahasiswa yang mengumpulkan daftar nilai bahasa Inggris, kelas 7, sekolahnya di sini, udah ya. Tapi nggak ada informasi soal identitas sekolah, kemudian kontak person, itu nilainya tidak mungkin dapat A. Nah, tapi kalau lengkap, mungkin dapat A gitu kan. Dan nilai itu kan sesuai dengan perintahnya kan. Perintah tugasnya apa, ya nilainya seperti itu. Kalau diperintahkan, coba cari daftar nilai dari sekolah, lalu lengkapi ketika mengumpulkan dengan identitas sekolah dan kontak person. Kontak person itu nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Karena saya ingin konfirmasi ke sekolah itu, benar nggak ini mahasiswa ini ketemu atau minta informasi tentang nilai ini dari saudara atau guru atau bapak ibu guru di sekolah itu saya perlu cek gitu. Karena ini bagian terpenting dari statistician, seorang praktisi statistik itu adalah tentang kejujuran, integritas. Kita nggak bisa bayangkan kalau tadi misalnya angka-angka laporan COVID itu tidak jujur dibuat gitu, misalnya direkayasa itu. Aduh, itu udah satu satu perbuatan yang sangat tidak bagus gitu ya. Itu bisa-bisa terkena pasal macam-macam, pasal tentang informasi publik, pasal tentang penyebaran berita bohong ya. Integritas ya, jadi jujur itu penting. Misalnya nanti ketika mengumpulkan tugas, ya, jadi tugas yang pertama itu nanti berupa data ya, data yang diolah dari fakta. Faktanya nilai, ya, nilai bahasa Inggris yang diambil dari seorang guru bahasa Inggris di sekolah tertentu. Nah, nanti mengumpulkannya harus ditambahkan informasi tentang sekolah itu ya. Misalnya ini nama sekolah ini SMP apa, atau SMA apa, alamatnya di mana, dan nomor kontak personnya berapa, siapa. Oke, sudah jelas ya. Nah, kemudian di akhir semester nanti tugasnya yaitu tadi mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS gitu ya. Jadi tadi yang di Meet itu dengan menggunakan Excel, kemudian yang di ujian akhir menggunakan SPSS. Ingat-ingat ya, jangan tahun kemarin tuh ada sih mahasiswa yang mengumpulkan asal-asalan. Ya kalau asal-asalan nilainya juga ya tidak akan bagus, gitu ya, tidak akan bagus. Nanti perintah rincinya nanti akan sampaikan di sekedar ya, kalau sudah mendekati masa pengumpulan tugas. Tapi gambarannya seperti itu. Jadi yang untuk Meet itu menggunakan Excel, dan yang ujian akhir menggunakan SPSS. Tapi basisnya, faktanya harus benar-benar dicari di sekolah. Ya. Dan itu harus dibuktikan dengan identitas dan nomor kontak person yang bisa dikonfirmasi. Oke, ada sesuatu yang disampaikan? Is there something you want to share? Or is everything clear to you? Yes. Not yet, sir. Okay, thank you. Well, I think that's all for today, this afternoon. Thank you for your attention, and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.